Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisha Ahmadiza dari kelompok 4. Di sini kami akan membaca dan menampilkan PPT mata kuliah penilaian bisnis dengan dosen pengampu Juarsa Badri SEMM. Sebelumnya, PPT ini berjudul Aplikasi Pemahaman Bisnis Analisis Laporan Keuangan dalam Penilaian Pendekatan Pendapatan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama Maisha Ahmadiza, yaitu saya sendiri. Yang kedua Wela Wulandari. Yang ketiga Ahmad Falih Ardit. Yang keempat Ahyezer Silwanus. Yang kelima Sisi Purnamasari. Yang keenam Rangga Bramasta. Yang ketujuh Giwing Galwis Febriana. Baiklah, sebelum masuk ke bab 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja yang ada di bab 1. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan. Latar belakang. Dalam lingkungan ekonomi yang semakin rumit dan penuh persaingan, pemahaman mendalam mengenai analisis laporan keuangan menjadi faktor krusial untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Salah satu komponen paling penting dari analisis ini adalah penilaian perusahaan melalui pendekatan pendapatan yang menilai nilai dari perusahaan berdasarkan kemampuan menghasilkan pendapatan di masa depan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proyeksi laporan keuangan? Yang kedua, bagaimana penyusunan laba rugi? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan penyusunan neraca? Yang keempat, bagaimana penyusunan proyeksi laporan arus kas? Yang terakhir, apa model perhitungan FCFE dan FCFF? Tujuan, YouTube ini dirancang untuk membantu pengguna memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep-konsep penting dalam analisis laporan keuangan, terutama terkait penilaian perusahaan menggunakan pendekatan berbasis pendapatan. Proyeksi keuangan merupakan upaya perencanaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi untuk periode mendatang, yang dibangun berdasarkan laporan keuangan dari tahun sebelumnya. Dalam perumusan laporan keuangan yang tetap dalam bentuk draft, istilah performa digunakan menandakan bahwa laporan keuangan ini menyampaikan bahwa ringkasan atau isi laporan keuangan perusahaan belum direalisasikan, masih dalam tahap perencanaan. Perumusan perencanaan keuangan atau proyeksi keuangan merupakan usaha yang sangat mengifikasikan bagi organisasi karena berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pelaksanaan kegiatan proyeksi perusahaan. Tujuan dari proyeksi laporan keuangan ini meliputi di antara pertimbangan lain, penilaian kemungkinan kejadian hasil seperti itu kemungkinan akan terjadi di masa depan sebagai hasil dari perencanaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, proyeksi laporan keuangan ini sangat penting bagi organisasi untuk memastikan bagaimana hasil perencanaan akan dilaksanakan oleh perusahaan masing-masing. Proyeksi laporan keuangan merupakan alat penting dalam perencanaan strategis dan proses pengambilan. Proyeksi laporan keuangan merupakan dalam perencanaan strategis dalam proses pengambilan keputusan keuangan dalam entitas perusahaan. Menurut penyelidikan baru-baru ini yang dilakukan oleh Sari dan Purwanto pada tahun 2023 yang diterbitkan dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Perkiraan laporan keuangan yang tepat berpotensi meningkatkan efektivitas manajemen keuangan sebanyak 30%. Metodologi utama yang digunakan di Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh studi oleh Wijaya et al. Pada tahun 2022 dalam Journal of Accounting and Business Research adalah metode presentasi penjualan yang menyatakan bahwa sebagian besar komponen laporan keuangan berfluktuasi dalam koreksi langsung dengan penjualan. 2.2 Penyusunan proyeksi laba rugi. Laporan laba rugi merupakan format penting dalam korpus laporan keuangan perusahaan, merangkum pendapatan dan pengeluaran organisasi sambil menjelaskan laba bersih atau rugi yang dihasilkan dalam jangka waktu akuntansi tertentu. Laporan keuangan ini mencakup pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu, yang mencakup biaya operasional dan non-operasional yang dikeluarkan dalam kerangka waktu yang sama. Laporan laba rugi berfungsi sebagai
alat penting bagi pemilik bisnis untuk memastikan kelayakan mencapai profitabilitas, baik melalui menambah pendapatan, mengurangi biaya, atau menggunakan kombinasi dari kedua strategi. Perumusan perkiraan laba rugi merupakan elemen penting dalam strategi keuangan suatu perusahaan. Dalam penyelidikan baru-baru ini, yang dilakukan oleh Susanto dan Wibowo tahun 2023 yang diterbitkan dalam Journal of Accounting and Finance, diartikulasikan bahwa fase awal yang sangat diperlukan adalah perkiraan penjualan yang dapat dieksekusi melalui awal metodologi regresi linear, mencapai tingkat akurasi hingga 85% untuk perkiraan jangka pendek. Setelah perkiraan penjualan, Hidayat et al. Tahun 2024 dalam Jurnal Manajemen Indonesia merekomendasikan estimasi biaya penjualan atau HPPP menggunakan metode presentasi penjualan di mana proporsi HPPP terdapat penjualan historis berfungsi sebagai dasar untuk proyeksi. Mengenai pengeluaran operasional, Pratiwi dan Santoso 2023 dalam Journal of Management of Business Research mendukung penerapan teknik pemisahan biaya tetap dan variabel yang memfasilitasi perkiraan yang lebih tepat dengan mengakomodasikan fluktuasi volume penjualan. Bersamaan dengan itu, Raharja et al. 2024 dalam Jurnal Economy and Business Indonesia menekankan perlunya memasukkan variabel eksternal seperti inflasi dan perubahan kebijakan pemerintah ke dalam perkiraan biaya, yang berpotensi meningkatkan akurasi proyeksi sebanyak 20% mengenai estimasi pendapatan dan biaya tambahan. Fungsi dan manfaat laporan laba rugi. Perumusan laporan laba rugi menghasilkan banyak keuntungan termasuk penilaian kinerja perusahaan, analisis fluktuasi pendapatan atau kerugian yang terjadi, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi untuk mendorong pertumbuhan organisasi dan mempertahankan kelangsungan hidup kompetitif. Fasilitas pengembangan perusahaan. Sebagai pemilik bisnis, Anda memiliki kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai pengeluaran. Evaluasi risiko. Kehadiran risiko yang melekat dalam bisnis apapun mengharuskan tanggung jawab utama untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul secara tak terduga. Penyusunan proyeksi neraca. Perumusan perkiraan neraca keuangan merupakan komponen penting dalam domain manajemen keuangan, terutama yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Perkiraan keuangan berperan penting dalam mengevaluasikan keadaan organisasi dalam menghasilkan pendapatan, kemampuan pembayaran pinjaman, dan penataan model bisnis. M. Syayadi dan Rafika Sari 2022. Kumpulan laporan keuangan yang komprehensif terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan penjelasannya menyertai untuk entitas nirlaba. Penyusunan laporan keuangan diamatkan untuk mematuhi pedoman standar akuntansi keuangan nomor 45 PSAK 45 . Dalam kerangka global, penyusunan laporan keuangan Indonesia juga selaras dengan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS dan undang-undang dan peraturan hukum yang relevan. Menggenggam dan menerapkan standar ini sangat penting untuk memastikan ketepatan dan kepatuhan dalam mengungkapkan keuangan. Neraca keuangan merupakan deklarasi formal yang menggambarkan tingkat kekayaan atau aset, kewajiban, dan ekuitas kepemilikan atau modal suatu organisasi pada titik temporal tertentu. Dalam neraca, agregat aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas yang disebut sebagai persamaan akuntansi dasar. Aset, kewajiban, ditambah ekuitas. Persamaan ini menjelaskan bahwa semua aset organisasi dibiayai melalui kombinasi hutang dan ekuitas pemilik. Neraca keuangan terdiri dari 3 komponen utama. Aset menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, dikategorikan ke dalam kewajiban. Kewajiban menunjukkan kewajiban keuangan perusahaan, dibagi lagi menjadi ekuitas, menunjukkan modal yang dimiliki oleh pemangku kepentingan perusahaan, yang mencakup saham yang diterbitkan dan laba ditahan.
Ekuitas berfungsi sebagai indikator proporsi investasi pemilik dalam total aset setelah pengurangan kewajiban. Kewajiban jangka pendek, kewajiban keuangan yang jatuh tempo untuk pembayaran dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, termasuk utang perdagangan dan pengeluaran yang masih harus dibayar. Kewajiban jangka panjang, kewajiban keuangan yang melampaui 1 tahun, termasuk pinjaman bank jangka panjang. Penyusunan proyeksi laporan arus kas. Penyusunan prediksi arus kas adalah bagian penting dari evaluasi keuangan yang bertujuan untuk memperkirakan aliran kas bisnis di masa depan. Prediksi ini didasarkan pada 3 jenis kegiatan utama: operasional, investasi, dan pembiayaan. Pada kegiatan operasional, prediksi kas berfokus pada penerimaan dari penjualan produk atau jasa dan pengeluaran terkait operasi seperti pembelian bahan baku, upah, dan biaya lain yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Estimasi penjualan mempengaruhi kas masuk, sementara kebutuhan operasional mempengaruhi pengeluaran. Kegiatan investasi meliputi kas yang diperoleh dari penjualan aset atau investasi, serta kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap atau investasi jangka panjang. Keputusan investasi ini mencerminkan strategi pertumbuhan perusahaan seperti akuisisi peralatan baru atau penjualan aset yang kurang produktif. Untuk kegiatan pembiayaan, prediksi mencakup kas yang diterima dari sumber-sumber seperti penerbitan saham atau pinjaman, serta pengeluaran untuk membayar dividen atau melunasi utang. Bagian ini mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola modal dan menyeimbangkan kewajiban finansial dengan ekuitas. Menurut beberapa studi seperti yang dijelaskan oleh Darsono 2005. Modal perhitungan FCFF dan FCFE. FCFF dan FCFE adalah 2 model penting dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi nilai suatu perusahaan. Keduanya memberikan informasi tentang aliran kas yang dihasilkan perusahaan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. FCFF. FCFF mengukur kas yang tersedia untuk semua penyandang dana atau baik pemegang saham maupun kreditor, setelah perusahaan memenuhi semua pengeluaran operasional dan investasi. Formula dasar untuk menghitung FCFF adalah FCFF sama dengan EBIT dikali 1/T ditambah depresiasi dikurang perubahan modal kerja dikurang pengeluaran modal atau tax FCFF sama dengan tax EBIT atau times 1/tax T ditambah tax depresiasi dikurang tax perubahan modal kerja dikurang tax pengeluaran modal. FCFF sama dengan EBIT dikali 1/T ditambah depresiasi dikurang perubahan modal kerja pengeluaran modal. EBIT sama dengan earnings before interest and taxes, T sama dengan tarif pajak, depresiasi sama dengan pengukuran nilai aset, perubahan modal kerja sama dengan kenaikan atau penurunan dalam modal kerja, pengeluaran modal sama dengan investasi dalam aset tetap. B. FCFE mengukur kas yang tersedia untuk pemegang saham setelah perusahaan memenuhi semua kewajiban operasional dan pembayaran utang. Formula untuk menghitung FCFF adalah FCFE sama dengan FCFF dikurang pembayaran utang atau penerimaan uang baru atau tax FCFE sama dengan tax FCFF. Tax atau pembayaran utang ditambah tax penerimaan uang baru. FCFE sama dengan FCFF dikurang pembayaran utang ditambah penerimaan utang baru. FCFE lebih fokus pada kas yang dapat dibagikan kepada pemegang saham sehingga sering digunakan dalam penilaian perubahan berbasis ekuiti. Penerapan di Indonesia. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Hendrianto 2023, baik FCFF maupun FCFE telah menjadi alat penting dalam penilaian perubahan di pasar modal Indonesia. Peneliti mencatat bahwa dengan pemahaman yang baik tentang kedua model ini, investor dan analisis dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Mereka juga menekankan bahwa pemilihan antara FCFF dan FCFE tergantung pada konteks analisis dan tujuan penggunaannya. Misalnya, FCFF lebih berguna untuk menilai perusahaan
dengan struktur modal yang kompleks. Sedangkan FCFE lebih relevan untuk investor yang fokus pada dividen dan pengembalian ekuitas. Kedua model ini juga dapat diintegrasikan dengan teknik penilaian lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai perusahaan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Di kasus yang terkait, analisis perbandingan laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi, studi kasus BEI. Profitabilitas. Telkom Indonesia mencatatkan margin laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan Indosat dan XL, yang mencerminkan efisien dalam mengubah pendapatan menjadi keuntungan. Selain itu, ROE Telkom juga lebih tinggi, yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan ekuiditas pemegang saham. Likuiditas. Indosat memiliki rasio likuiditas yang lebih baik, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, Telkom tetap dalam zona aman dengan current ratio yang stabil. XL Axiata mencatatkan peningkatan signifikasi pada quick ratio, menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan kas. Solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas Telkom lebih rendah jika dibandingkan dengan Indosat dan XL, yang menunjukkan tingkat rasio keuangan yang lebih rendah. Di sisi lain, XL Axiata memiliki rasio utang yang lebih tinggi, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada utang untuk mendanai operasional. Efisiensi. Baik Telkom Indonesia maupun XL memiliki rasio perputaran aset yang lebih baik daripada Indosat, yang menunjukkan kemampuan mereka yang lebih baik dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki. Kesimpulan dan rekomendasi. Telkom Indonesia menunjukkan posisi unggul dalam hal profitabilitas dan efisiensi operasional, tetapi perlu berhati-hati dalam potensi peningkatan utang di pasar telekomunikasi yang sangat kompetitif. Indosat Ooredoo memiliki kekuatan dalam aspek likuiditas, namun perlu memprioritaskan peningkatan profitabilitas untuk menarik perhatian lebih banyak investor. XL Axiata harus lebih baik dalam pengelolaan utang dan berusaha untuk memperbaiki kinerja profitabilitas guna meningkatkan daya saing pasar. Terima kasih.